Kisah Umar bin Al-Khattab, Singa Padang Pasir. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang rendah hati dan sederhana. Namun, ketegasannya dalam memegang teguh nilai-nilai agama merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas darinya. Umar jarang sekali bercanda dan tertawa. Akan tetapi, hal itu tidak menghilangkan kewibawaan serta rasa kasih sayangnya terhadap kaum muslimin. Orang yang membuat pastur Yerusalem takjub dengan kezuhudannya. Sang singa padang pasir yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jarinya terdapat cincin yang bertuliskan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, wahai Umar." Keluarga Umar bin Al-Khattab. Matahari sangat terik ketika orang-orang dari Bani Adi bersujud di hadapan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka berdoa semoga keluarga mereka selalu diberi kesehatan. Selain Bani Adi, bani-bani lain dari bangsa Arab di Mekah dahulu menyembah berhala. Mereka meyakini berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka menganggap berhala tersebut bisa memberikan syafaat. Dalam masyarakat Arab terdapat berbagai macam kelompok. Salah satunya adalah Bani Adi. Setiap kelompok memiliki kondisi sosial yang berbeda. Di kalangan bangsawan, derajat lelaki dan perempuan sama. Kaum perempuan memiliki kebebasan berpikir dan berbicara. Namun, di kelompok lain, kaum perempuan sering mendapat perlakuan yang tidak baik. Keluarga Umar bin Al-Khattab termasuk bagian dari Bani Adi, salah satu kelompok terbesar di Mekah. Yang termasuk ke dalam kelompok Bani Adi adalah masyarakat kelas menengah keturunan Bani Adi memiliki kemampuan menulis dan membaca. Saat itu, tidak semua orang Arab bisa menulis dan membaca. Bentuk kepercayaan lain yang dianut oleh mereka adalah tiarah. Tiarah adalah menjadikan sesuatu sebagai tanda kesialan dan keberuntungan. Biasanya, mereka suka menggantungkan kotak perhiasan sebagai salah satu tanda. Mereka juga suka menjadikan hari, bulan, bintang, rumah, dan perempuan sebagai tanda kesialan atau keberuntungan. Selain menganut kepercayaan jahiliyah, mereka juga masih melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih menghormati Ka'bah, melakukan tawaf, melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta menyembelih hewan kurban. Salah satu keluarga yang menganut kepercayaan tersebut adalah keluarga Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Nasab Umar bertemu dengan Rasulullah SAW pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ayah Umar bin Al-Khattab adalah Al-Khattab bin Nufail. Kakek Umar adalah Nufail bin Abdul Al-Uzza. Kakek Umar ini adalah seorang hakim kaum Quraisy. Ibunda Umar bin Al-Khattab adalah Hantamah binti Hashim. Bangsa Arab pada saat itu umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang. Begitupun dengan Bani Adi. Mereka melakukan perdagangan hingga keluar Arab. Selain berdagang, mereka pun beternak dan bertani. Bangsa Arab terkenal memiliki akhlak yang baik. Mereka terkenal dermawan, tepat janji, menjaga harga diri, kuat tekad, tekun, dan bersahaja. Sifat itu menjadi kebanggaan seluruh bangsa Arab. Lantas, bagaimana dengan Umar bin Al-Khattab? Apakah ia mempunyai akhlak seperti itu? Bagaimana kehidupannya sejak dilahirkan hingga beranjak dewasa? Kelahiran dan masa kecil Umar bin Al-Khattab. Mata Hantamah ibunda Umar tidak lepas dari wajah Umar yang pulas di pangkuannya. Di belainya bayi mungil berwajah tampan dengan kulit kemerahan itu dengan penuh kasih sayang. Bayi itu benar-benar membuat bahagia. Tidak henti-hentinya hatinya bersyukur. Umar bin Al-Khattab lahir 13 tahun setelah penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Kelahiran Umar disambut penuh sukacita oleh keluarganya. Kelahiran bayi laki-laki sangat dinantikan oleh setiap keluarga bangsa Arab saat itu. Bayi laki-laki lebih diutamakan daripada bayi perempuan. Sesekali Al-Khattab sang ayah menimangnya dengan penuh kebanggaan.
Dalam dadanya bergemuruh sukacita mendapat anugerah bayi laki-laki yang diharapkan. Orang tua mana yang tidak bahagia memiliki bayi yang tampan dan sehat? Kehadiran seorang anak bagi setiap keluarga bagaikan memandang masa depan yang terang. Anak adalah keturunan yang akan melanjutkan jejak kehidupan. Umar tumbuh menjadi anak yang lincah. Ia senang bermain bersama anak laki-laki lainnya. Umar sering mengungguli teman-temannya dalam setiap permainan. Umar sangat cerdas. Umar sangat giat belajar hingga mampu membaca dan menulis dengan baik. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang pandai membaca dan menulis. Umar juga menguasai berbagai bidang olahraga. Ia terlampil bermain gulat dan andal menunggang kuda. Menginjak usia remaja, Umar tumbuh menjadi seorang lelaki yang tampan. Kulitnya kemerah-merahan, tangan dan kakinya berotot. Tubuhnya tinggi besar dan kuat. Pipinya dipenuhi cambang yang lebat. Umar terkenal pandai ilmu bela diri. Oleh karena itulah ia disegani oleh teman-temannya. Sejak muda Umar sudah dibiasakan memikul tanggung jawab. Umar selalu dilatih untuk bekerja keras. Setiap hari ia ditugaskan menggembalakan kambing dan unta milik ayahnya. Umar juga ditugaskan menggembalakan ternak milik bibi dan pamannya. Selain itu, Umar juga disuruh untuk mencari kayu bakar. Sang ayah mendidik Umar dengan ketegasan. Karena ketegasan itu, mental Umar menjadi kuat. Ia tidak cengeng dan pantang menyerah. Umar sangat menyukai sejarah. Ia banyak membaca sejarah bangsa Quraisy. Selain itu, Umar pun senang terhadap syair. Umar suka menulis syair dan mendendangkannya. Umar sering mengikuti lomba menulis syair yang diadakan di pasar-pasar. Makin lama, kemampuannya menulis bait-bait syair semakin piawai. Umar sering membuat syair yang mewakili perasaannya. Tatkala sedih, Umar menulis syair yang bisa mengguncang kalbu. Tatkala gembira, Umar menulis syair yang membuat hati bergemuruh, penuh semangat. Itulah kehidupan Umar sejak kecil hingga beranjak dewasa. Lalu, bagaimana kehidupan Umar saat dewasa di tengah kehidupan jahiliyah?